sebentar. Oke. Baik, di sini tim dosen ya untuk mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak ini sendiri. Tadi ada saya dan Ibu Puspita Nurul Sabrina, di mana kami memang udah biasa mengampu mata kuliah ini. Dan untuk mata kuliah ini mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kerja praktek ya. Nah, namun untuk kerja praktek sendiri nanti akan ada penyesuaian untuk reguler sore dari program studi ya, dari kepala program studi. Nah, lalu di sini saya ingin menyampaikan mengenai tujuan dari mata kuliah ya, sesuai dengan namanya. Berarti ini adalah bagian daripada kuliah rekayasa perangkat lunak ya, yang kita waktu semester 4, semester 3 ya kita pelajari rekayasa perangkat lunak, di mana yang kita akan bahas itu lebih detail ke arah software requirement ya, atau kebutuhan perangkat lunak. Kalau RPL kan kita bahas semua ya, mulai dari requirement ya, desain, kemudian implementasi atau coding, pengujian, kemudian ada deployment dan maintenance itu kita bahas semua. Lalu kita juga membahas mengenai apa, software development life cycle gitu ya di RPL. Nah, kalau analisis dan kebutuhan perangkat lunak ini kita khusus membahas mengenai software requirement-nya saja gitu ya. Karena memang di software requirement itu banyak knowledge yang berasal dari buku, mungkin ya dari pengalaman saya atau dari sumber-sumber yang lain yang kita harus pahami dan pelajari gitu ya. Yang kemudian kita bisa gunakan begitu kita sudah lulus nantinya gitu ya. Asalkan dengan catatan tempat kita bekerja nanti itu masih di area IT gitu ya. Kalau bekerjanya agak terlalu jauh, ya mungkin beberapa ilmu yang ada di mata kuliah ini ya tidak akan dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, di sini ada tujuan mata kuliah, di mana tujuan mata kuliah ini diambil dari kurikulum kita, gitu ya. Kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sementara ini, dan mungkin tahun depan kita akan upgrade kurikulumnya, karena sudah masuk waktunya, gitu ya, per 5 tahun. Nah, tujuan ini dibentuk dari capaian pembelajaran mata kuliah, ya, atau CPMK singkatannya, di mana apabila teman-teman sudah lulus mata kuliah ini, ya, teman-teman memiliki pengetahuan mengenai filosofi, definisi, dan kaidah-kaidah terkait tentang software requirement, ya, atau kebutuhan perangkat lunak. Ya, jadi kalau sudah belajar minimal kita mengetahui itu ya. Walaupun tidak mengetahui itu secara detail, namun inti daripada apa yang kita pelajari itu kita paham. Ya. Lalu tujuan yang kedua, dengan lulusnya mata kuliah ini atau dengan mengikuti mata kuliah ini, teman-teman bisa mengetahui dan memahami masalah apa saja sih yang sering terjadi di fase requirement tadi ya. Dan masalah yang akan kita sering bahas itu adalah masalah best practice atau praktik baik gitu ya, yang biasanya dihadapi orang gitu ya. Itu juga ada dari beberapa sumber yang kita pakai nanti. Salah satunya adalah Livro Software Requirement yang diciptakan dan dibuat oleh Microsoft gitu ya. Nah, di sini ada banyak banget ya kendala atau yang beberapa problem solving juga yang kita hadapi, terutama untuk masalah antara manusia dengan manusia atau interaksi antara manusia dengan manusia. Karena yang namanya kebutuhan perangkat lunak itu 90% lebih kita akan berinteraksi dengan manusia gitu ya. Bukan dengan komputer, bukan dengan bahasa pemrograman, bukan dengan tools yang lain, tapi kita berinteraksinya dengan manusia. Ya, dan itu yang lebih sulit gitu ya, karena ada beberapa nanti knowledge yang kita harus pahami, di mana knowledge yang kita pahami itu tidak saklek harus seperti itu gitu ya. Jadi itu bisa fleksibel tergantung dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi sifatnya dinamis gitu ya. Penerapannya dinamis. Kemudian ada beberapa hal teknis wajib yang kita harus lakukan selama kita menggali kebutuhan dari perangkat lunak yang ingin kita bangun dalam suatu organisasi gitu ya. Dan beberapa hal itu memang wajib ya. Beberapa kali saya proyek dengan pemerintah, dengan swasta,
memang ada beberapa hal wajib ya yang harus ada dalam kebutuhan perangkat lunak, yang kemudian perangkat lunak yang dibangun itu akan menjadi solusi bagi perusahaan itu. Ya, jadi ada software nih, di mana software itu nanti akan menjadi solusi dari permasalahan dari suatu organisasi atau dari perusahaan tersebut. Nah, memang benar tidak semua masalah perusahaan itu ada penyelesaiannya di perangkat lunak, gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu kekurangan sumber daya manusia, berarti dia harus mencari pegawai, gitu ya, bukan bikin software, gitu ya. Kalau masalah perusahaan itu adalah apa? Masalah tidak memiliki aset misalnya untuk menjalankan pekerjaannya, maka dia harus membeli aset, gitu ya, bukan membuat perangkat lunak. Jadi tidak semua masalah perusahaan atau organisasi itu solusinya adalah membangun perangkat lunak, ya, itu tidak semua. Tapi ada beberapa masalah dan memang cukup banyak masalah perusahaan yang solusinya adalah membangun perangkat lunak, gitu ya. Nah, di situ kita akan berusaha mencari kebutuhan-kebutuhan itu sehingga perangkat lunak yang kita dapatkan tadi, yang akan kita bikin tadi, itu memang benar-benar dipakai ya dan digunakan dengan baik di perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi itu adalah tujuan mata kuliah kita. Jadi tujuannya itu simpel aja, hanya tiga ya. Dan untuk materi juga tidak perlu dihafal gitu ya, hanya perlu pemahaman. Ya mungkin ada beberapa yang secara pedagogi kita harus hafal dulu gitu ya, karena tahapan-tahapan belajar itu kan pertama menghafal dulu gitu ya, lalu memahami, lalu mengimplementasikan dan seterusnya sampai dengan belajar mandiri ya dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini adalah aturan perkuliahan. Ini PowerPoint yang dibuat untuk kuliah reguler pagi ya yang diselenggarakan secara offline sebenarnya. Nah, untuk online mungkin kita menyesuaikan saja ya. Yang salah satunya kita bikin video grup WA, kita bikin grup WA untuk mempermudah koordinasi. Lalu bagi teman-teman yang memang bisa mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kamera. Bagi yang masih bekerja, ya mungkin bisa bekerja dulu sambil mendengarkan materi gitu ya. Apabila nanti sudah ada waktu lowong, bisa nanti recordingnya saya share di grup gitu ya. Nanti bisa kalian lihat lagi gitu ya. Kalau keterlambatan kehadiran ya mungkin kita karena reguler sore kita ini aja ya menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Kalau pakaian bebas saja karena sudah sore juga dan kita laksanakan secara online. Nah, boleh misalnya karena ini online ya, boleh membawa makanan atau minuman lah gitu ya. Siapa tahu haus dan lain-lain. Terus toleransi ketidakhadiran untuk reguler sore ya sebenarnya sama aja ya. Tapi karena kita ada rekamannya, jadi eh, bisa disaksikan lagi lah ya rekaman-rekaman sebelumnya dan itu bisa menjadi pengganti pertemuan kuliah. Untuk absen sendiri kita menggunakan e-learning ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang hadir itu untuk selalu absen di e-learning karena kalau misalnya absennya nggak ada gitu ya itu agak susah ya untuk masukin nilainya di e-learning nantinya. Ini saya juga lupa absen, ini saya absen dulu bentar. Eh, maaf Pak, Ya. kalau yang di e-learningnya belum sempat ngambil SKS, bagaimana itu Pak? Oh, kalau yang di e-learning belum sempat ngambil SKS, nanti ke dosen wali bisa melakukan PRS aja di minggu depan ya mulainya. Oh iya, baik Pak. Jadi ke dosen wali, PRS, kemudian bisa mengambil mata kuliah ini gitu ya. Jadi nanti aja absennya ya, waktu waktu PRS saja gitu ya. Kalau namanya sudah ada baru absen, itu tidak apa-apa. Kemudian untuk pertemuan ya kita pasti online terus. Ada dua mekanisme pertemuan online. Yang pertama sinkronus seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya. Lalu skema yang kedua adalah asinkronus, di mana biasanya saya membuat video gitu ya, rekaman durasi dari materi sekitar sejam atau kurang atau lebih gitu ya. Kemudian akan saya share di e-learning dan untuk perkuliahan itu kalian bisa tonton materinya gitu ya. Disertai nanti mungkin ada kuis atau tugas yang tertera di dalam e-learning itu untuk diselesaikan gitu ya. Untuk penyelesaiannya ya durasinya bisa lama gitu ya, bisa 1 minggu. Jadi misalnya kita kuliahnya hari ini pakai video misalnya, lalu di dalam blog
kuliah itu ada tugas ya dikumpulkannya bisa di minggu depan gitu ya. Jadi waktunya bisa 1 minggu. Jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus ya kuliahnya. Untuk ujian sendiri ya tetap online, tapi ujian itu nanti diawasi oleh staf gitu ya. Bukan oleh saya, oleh staf aja untuk UTS dan UAS. Kemudian untuk aturan yang lainnya, kita menyesuaikan saja dengan apa yang ada di Unjani itu sendiri ya. Sebisa mungkin kalau ada tugas silakan kerjakan gitu ya, semaksimal mungkin. Kalau ada UTS dan UAS atau kuis ya mohon dikerjakan ya karena jangan sampai ada susulan gitu ya. Kalau ada susulan itu agak repot sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu aja sih gitu ya. Jadi untuk reguler sore ini masih lumayan bisa fleksibel ya kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan. Untuk Mas Fizri sendiri ini dari kelas apa RPL atau gimana? Eh, Hmm. di SMK-nya Pak. Nggak sekarang, nggak sekarang itu masuk di reguler sore ini sebagai apa? Maksudnya memang dari reguler sore biasa atau dari reguler pagi? Saya emang dari reguler sore Pak. Oh, emang dari reguler sore ya? Dulu Iya, ada nggak sih? ada Pak. Ada ya? Aduh, maaf. Ada. Saya nggak hafal soalnya. Memang pas kita berdelapan ya biasanya ya? Iya, Iya, saya lupa cuman soalnya. baru lihat ini eh, Rizky Rahmat sih Pak. Baru lihat. Oh, Rizky Rahmat yang baru ya. Iya. Ini kelasnya Boy kan? Boy Dede, oh ya benar ya. Ya, saya suka lupa gitu ya. Karena yang sore itu memang kita interaksinya memang ya suka tutup kamera gitu. Jadi nggak hafal mukanya. Yang baru mungkin ini ya Rizky Rahmat ya. Ya, nanti kita lihat aja mungkin Mas Rizky Rahmat mungkin dari kelas RPL ya. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau ya. Mungkin dia memang baru masuk di semester ini maksud saya gitu ya. Tapi ditaruhnya di reguler sore. Karena memang untuk mahasiswa di reguler pagi itu tidak diperkenankan untuk masuk di kelas reguler sore gitu ya. Karena memang reguler sore ini kita memiliki treatment yang sedikit berbeda dengan reguler pagi karena yang sore itu memang ya sambil bekerja gitu ya di pagi harinya. Oke, jadi begitu ya. Untuk nilai masih tetap sama dengan sebelum-sebelumnya. Masih sama ya, ini standar Unjani dan di reguler sore pun tidak diperkenankan bagi dosen untuk mengubah-ubah ini gitu ya. Ehm, Mungkin kalau kalian selama kuliah ada dosen yang bisa fleksibel nilainya, yaitu nanti ditanggung oleh dosennya masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya tidak berani ya mengubah standar itu, takutnya nanti kalau ditanya ya berabe gitu ya. Jadi ada standar nilai A, AB, B, BC, CD, dan E seperti biasa gitu ya. Jadi kalau di kelas ini ternyata nilai maksimal adalah 75 misalnya, berarti nilai tertinggi kita di kelas itu adalah B gitu ya. Sehingga bukan berarti nilai tertinggi itu pasti A, belum tentu gitu ya, karena kita harus menyesuaikan dengan standar yang ada di Unjani ini. Nah, untuk penilaian di Unjani hanya menerima 4 nilai gitu ya. Ada kehadiran, tugas atau kuis, UTS, dan UAS. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Untuk regular sore ini biasanya kehadiran itu saya langsung berikan 10% ya. Jadi saya tidak anggap kalian tidak masuk gitu ya. Dianggap masuk selalu karena ada rekaman, ada video dan lain-lain ya yang bisa ditonton ulang. Jadi kehadiran itu akan selalu dapat 10% ya dari 100. Kemudian untuk tugas dan kuis itu proporsional 30% ya tergantung. Kalau kalian tidak bikin kuisnya ya tidak ada nilai ya. Jadi coba buat tugas atau kuis ya semaksimal mungkin. Jadi bisa ada nilai gitu ya. Jangan sampai nol banget. Kalau nol banget ya tidak bisa dinilai gitu ya. Jadi tidak akan ada nilainya gitu ya. Kalau ada pengerjaan gitu ya. Walaupun misalnya ada beberapa yang salah dan lain-lain ya akan dinilai secara proporsional aja gitu ya. Sehingga masih ada nilainya, ada bukti juga ya bahwa kalian mengerjakan tugas dan kuis gitu ya. Tapi kalau sama sekali tidak mengerjakan, nah bingung juga mau ngasih nilainya gimana gitu ya. Itu pasti nilainya langsung nol gitu ya. Tapi kalau sudah mengerjakan ya nanti akan dinilai secara proporsional. Untuk UTS dan UAS juga sama gitu ya. Jangan sampai nanti pas UTS tidak hadir, apabila ada teman-teman yang bekerja
boleh disesuaikan gitu ya untuk UTS dan UASnya. Bisa minta izin mungkin gitu ya, atau ada yang kerjanya shift, eh, minta 1 hari UTS dan UAS itu untuk menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau yang shift malam misalnya, ya bisa diganti sama temannya dulu mungkin di pekerjaan gitu ya, untuk tukeran shift lah ya, agar eh, perkuliahan kita ini kondusif ya. Jadi lebih enak ya, memanagenya juga lebih enak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas ya di kuliah AKPL ini. Ya, ada beberapa di antaranya pertama problem definition, lalu ada requirement, ada requirement quality, jadi ada kualitas yang harus kita capai dalam menentukan kebutuhan perangkat lunak. Lalu ada requirement elicitation, ada cara-cara bagaimana kita harus melakukan requirement. Salah satunya adalah dengan melakukan wawancara, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail wawancaranya itu seperti apa gitu ya. Kita berhadapan dengan orang yang seperti apa, kita berhadapan dengan organisasi yang seperti apa, dan seterusnya. Ya, selain wawancara ada observasi, ada rapat ya, ada macam-macam ya, ada beberapa yang nanti akan kita perkenalkan. Lalu di requirement elicitation juga akan ada hal-hal terkait teknis dan non teknis gitu ya. Lalu ada requirement analysis and negotiation, itu juga nanti akan kita bahas. Lalu ada validation and verification, kemudian ada requirement management, ada requirement trend, conflict resolution, dan SRS yang terakhir ya, requirement documentation. Nah, ini adalah materi yang kita bahas. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 materi yang akan kita bahas, di mana 10 materi ini akan terbagi menjadi 12 pertemuan, ya, di mana 2 pertemuan sisanya itu adalah kuis, ya. 1 kali kuis sebelum UTS dan 1 kali kuis sebelum UAS. Lalu akan ada UTS dan UAS, gitu ya. Jadi 10 materi ini akan dijelaskan dalam 12 pertemuan. Ya, kalaupun bisa nyampe ke SRS lebih bagus ya, tapi biasanya susah nyampe gitu ya di SRS. Ya, paling terakhir itu sampai ke requirement trends atau conflict resolution gitu ya. Nah, ini adalah referensi dari buku yang kita pakai ya. Beberapa sumber ada dari Roger Pressman, membahas tentang software engineering secara utuh. Kemudian ada dari bukunya Elizabeth Hull, ada Requirement Engineering Edition. Dan yang paling banyak materi yang kita pakai itu dari Software Requirement edisi ketiga Best Practices dari Microsoft tahun 2013 ya. Jadi buku yang ketiga ini adalah buku yang paling banyak kita pakai isinya ya dalam perkuliahan kita. Nah, ini saya tunjukin dulu bukunya gitu ya. Kurang lebih bukunya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini adalah bukunya. Tebalnya adalah sekitar 673 halaman ya, termasuk cover dan lain-lain gitu ya. Nah, beberapa ya, dan ini lebih membahas best practices ya. Jadi beberapa teori itu langsung ada contoh implementasinya gitu ya. Nah, di sini ada kontennya. Jadi kita akan membahas ini yang pertama ya, what, why, and who, requirement development gitu ya. Kemudian di requirement management dan seterusnya gitu ya. Di sini juga ada ya. Requirement specific project dan lain-lain. Nah, ini jumlah chapternya ada 32 ya, tapi kita hanya membatasi 10 chapter saja. Tapi tidak akan semua chapter kita bahas ya, hanya chapter yang basic aja ya, yang sebagai pengetahuan dasar sarjana yang kita bahas. Untuk pengetahuan yang lebih advance itu kalian bisa baca sendiri di buku ini gitu ya. Nah, ini konten-konten detailnya ya. Chapter 1 pasti akan kita bahas semua. Chapter 2 ada beberapa yang kita bahas dan semua biasanya chapter 3 juga, chapter 4 juga gitu ya. Terus chapter 6 ada, nanti kita bahas. Chapter 7 ya tadi requirement elicitation. Chapter 8 ya. Kemudian chapter 10, chapter 13 ya, chapter 15, lalu chapter 17 ya yang validasi tadi ya.
Kemudian chapter berapa lagi ya, lupa saya gitu ya. Nah, ada berapa chapter lah ya. Tapi untuk yang lebih advance misalnya seperti ini Agile Project ya, ini tentang project Agile yang advance. Ini biasanya kalau materi ini akan dimasukkan itu disesuaikan dulu ya, karena di kelas reguler sore ini yang bekerja sebagai programmer itu tidak semuanya gitu ya. Jadi kita tidak masuk ke materi ini, tapi kalau bagi yang pekerjaannya sebagai programmer ya, yang kemudian nanti akan menjadi software analis atau senior programmer, mungkin bisa dibaca di chapter 20 ini ya. Apalagi kalau memang dalam pekerjaannya menggunakan agile ya, dalam mengimplementasikan softwarenya. Tapi kalau yang bekerjanya mungkin agak sedikit jauh ya dari informatika, nah ini agak susah nih jelasinnya gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas hal-hal yang lebih basic ya, lebih dasar, yang kemudian kalaupun nanti bekerjanya di area IT gitu ya, nah kalian bisa mempelajari lebih lanjut dari buku ini gitu ya. Buku ini tentunya akan saya share juga di grup ya, atau di Google Scholar ya. Di Google Scholar, di apa? E-learning ya, di platform e-learning. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pengantar yang tidak banyak ya pengantarnya, ada yang ingin ditanyakan lebih dulu mungkin dari aturan perkuliahan tadi mungkin ya, atau dari mana gitu ya, sebelum masuk ke pengantar. Hmm, tidak ada. Masih aman aturan perkuliahannya ya. Ya mudah-mudahan bisa diikuti ya sama teman-teman yang lain. Sudah semester 5, 6, 7, 8 ya, tinggal 4 semester lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan kuliah ini dengan baik dan benar ya sampai dengan lulus. Oke, jadi ini ada pengantar sedikit ya tentang mata kuliah kebutuhan perangkat lunak ya, analisis kebutuhan perangkat lunak, atau di bahasa Inggris itu software requirement. Nah, jadi dalam mengimplementasikan perangkat lunak gitu ya, ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Namun sebelum melakukan sesuatu itu, kita harus pahami dulu apa sih software requirement. Nah, di sini kita harus mengingat kembali gitu ya, apa yang kita sudah pelajari selama perkuliahan, khususnya untuk materi-materi terkait rekayasa perangkat lunak. Gitu ya, rekayasa perangkat lunak itu adalah apa, ilmu yang kita butuhkan untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas gitu ya. Di situ ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Tahapan itu kita namakan sebagai software development life cycle. Ya, kalau ada yang masih ingat, ada 4 eh, proses yang kita laksanakan. Ada yang proses itu dilaksanakan secara linear ya, satu per satu, sekuensial. Ada yang paralel, ya, ada yang evolutionary, dan ada yang iteratif gitu ya. Nah, bentuk daripada software development life cycle itu ada waterfall gitu ya, ada prototype, ada V model, dan seterusnya. Ya, termasuk yang modern, pendekatan modern itu ada agile ya, yang tadi saya jelaskan ya. Agile development, salah satu bentuk yang sering digunakan di Indonesia itu adalah Scrum. Nah, gitu ya. Jadi itu dulu gitu ya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan sub-sub proses lainnya, di mana ada requirement yang pertama tadi ya, desain, implementasi, pengujian, lalu deployment dan maintenance. Nah, software requirement ini ada di fase awal ya, di fase awal dari rekayasa perangkat lunak, di mana di dalamnya ada software development life cycle. Tahap awal dari software development life cycle gitu ya. Nah, jadi di sini tugas ini adalah kita mengumpulkan semua kebutuhan yang nantinya kebutuhan itu akan ditransformasikan menjadi perangkat lunak. Jadi ada kebutuhan gitu ya, nanti ditransformasikan menjadi perangkat lunak, sehingga nanti kebutuhan ini akan menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada pada organisasi. Nah, bagaimana cara kita menangkap kebutuhan ini? Ini macam-macam gitu ya.
Kita bisa membaca aturan perusahaan, kita bisa mengadakan rapat, kita bisa mengadakan wawancara, kita bisa membuat suatu prototipe sederhana untuk UI, user interface misalnya. Atau kita juga bisa membangun suatu aplikasi di mana kita memiliki knowledge yang sudah kita bangun sebelumnya gitu ya. Misalnya saya punya project di mana project saya itu adalah membangun aplikasi untuk kampus. Nah, sebelumnya saya pernah tuh bikin project juga untuk kampus. Nah, knowledge dari yang sebelumnya itu saya bisa pakai ya di project sekarang gitu ya. Karena sama-sama untuk menyelesaikan problem di kampus atau universitas. Nah, dalam buku yang kita pakai itu ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kebutuhan itu mencerminkan solusi secara objektif ya. Tapi kalau keinginan itu tidak mencerminkan solusi. Keinginan itu hanyalah ego gitu ya, dari user atau dari organisasinya. Sehingga apa yang diinginkan itu jangan dicatat sebagai kebutuhan. Dan jangan juga ditransformasikan menjadi suatu perangkat lunak. Karena keinginan itu tidak akan membawa benefit apapun bagi organisasi. Ya, jadi ada keinginan, ada kebutuhan. Makanya kalau kita baca buku luar negeri itu mereka pasti akan membedakan apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah kebutuhan, gitu ya. Yang memang ketika kebutuhan itu tadi ditransformasikan ke dalam perangkat lunak, ya, perangkat lunak itu digunakan kemudian akan menjadi solusi bagi permasalahan organisasi. Nah, masalah yang harus kita selesaikan itu masalah apa? Biasanya permasalahan bisnis, gitu ya. Permasalahan bisnis itu secara umum ada tiga. Ya, yang pertama adalah uang, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah tenaga. Artinya, dengan kita menciptakan suatu perangkat lunak, ya, masalah uang itu bisa diatasi, masalah waktu bisa diatasi, masalah tenaga pun bisa diatasi. Misalnya nih, masalah uang, gitu ya. Kita membuat suatu perangkat lunak untuk menyimpan file-file digital, misalnya. Nah, itu bisa bermanfaat dari sisi uang. Kenapa? Karena setiap tahun kalau file itu disimpan ke dalam bentuk fisik, berarti akan ada pengadaan alat-alat kantor gitu ya. Misalnya dia harus beli kertas, dia harus beli ATK gitu ya, dan lain-lain. Dan itu adalah cost gitu ya. Nah, namun kalau misalnya beberapa hal yang tadinya bentuk fisik kita ubah menjadi bentuk digital, nah cost untuk membeli kertas dan ATK itu bisa hilang ya, bisa kita eliminasi. Dan itu bisa dialihkan ke penghematan keuangan atau dialihkan untuk kegiatan tambahan dari organisasi, gitu ya. Nah, sehingga software tadi yang walaupun dia hanya software yang mengubah bentuk fisik menjadi digital gitu ya, tapi pengaruh cost-nya itu lebih besar gitu ya. Dia bisa menghemat. Itu kalau urusan uang. Kemudian urusan waktu misalnya. Biasanya kalau kita mau cuti birokrasinya panjang gitu ya. Kita harus mengirimkan email dulu ke HRD misalnya, atau HRD-nya masih jadul gitu ya, masih orang-orang yang generasi lama, sehingga tidak bisa menerima email ya, harus dibikin surat tangan gitu ya, kertas, diketik, di print, ditandatangani dan lain-lain. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, sehingga kalau kita mau cuti besok, kalau kita baru mengajukan cuti hari ini itu tidak mungkin di ACC ya karena prosesnya panjang gitu ya. Nah, kalau mau cuti itu minimal seminggu sebelum misalnya. Karena birokrasinya tadi masih panjang gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi eh, penghandle cuti gitu ya, manajemen cuti, itu memungkinkan kita cuti hari ini, ya kita mengajukan hari ini lalu kita cutinya besok gitu ya. Jadi birokrasinya yang tadinya 1 minggu membutuhkan waktu untuk mengajukan cuti menjadi hanya 1 hari saja. Ya. Nah itu dari sisi waktu ya. Kemudian dari sisi tenaga misalnya. Beberapa hal urusan ke luar kota, misalnya dinas luar, ya kita harus datang mengirimkan berkas gitu ya.
mengirimkan laporan misalnya dan lain-lain. Dan itu membutuhkan tenaga yang lumayan gitu ya. Atau seperti yang kita laksanakan sekarang aja deh gitu ya. Ini kuliah secara online. Nah, kalau tidak ada platform Zoom, ini berarti kan kuliah harus di kelas gitu ya. Kita butuh, kalau saya sekarang kan kondisinya mengajarnya duduk gitu ya. Kalau di kelas saya berarti kan berdiri gitu ya mengajarnya. Lalu saya harus nyetir ke kampus gitu ya. Lalu saya harus naik ke lantai 3 di kelas gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan beberapa energi gitu ya, secara fisik. Nah, dengan kita melaksanakan kuliah seperti sekarang gitu ya. Nah, itu tenaga secara fisik itu bisa dikurangi walaupun memang tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu perwujudan perangkat lunak itu menjadi solusi bagi organisasi ya. Jadi masalah bisnis biasanya antara uang atau hal-hal yang berkaitan dengan uang gitu ya, bisa berupa penghematan atau menambah profit waktu dan tenaga gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana caranya kita menangkap kebutuhan? Tadi saya sudah mention bahwa menangkap kebutuhan itu mau tidak mau kita harus berbicara atau berinteraksi dengan manusia gitu ya. Berinteraksi dengan manusia itu sangat-sangat challenging ya, sangat-sangat menantang. Karena walaupun aplikasi yang dibangun sama gitu ya, misalnya sama-sama aplikasi kampus, saya pernah bikin aplikasi Universitas A di tahun kemarin misalnya, sekarang saya akan membuat Universitas B ya aplikasinya. Tapi orang yang saya hadapi itu bisa berbeda gitu ya, memiliki profil yang berbeda. Di universitas yang kemarin, saya menghadapi kaprodi yang profilingnya adalah laki-laki, usianya 59 tahun misalnya. Dia udah punya istri, udah punya anak, perawakannya santai gitu ya. Lalu dia lahir aslinya di Bandung misalnya gitu ya. Kemudian untuk aplikasi yang sekarang, saya menemukan profil kaprodi yang mungkin agak berbeda ya, atau berbeda banget daripada project saya sebelumnya. Ya, kemarin saya ngerjain kampus di Sukabumi, sekarang saya ngerjain aplikasi kampus di Medan misalnya gitu ya. Saya ketemu kaprodi yang dia perempuan gitu ya, belum menikah misalnya, dari suku Batak misalnya dan lain-lain gitu ya, perawakannya keras gitu ya, susah dihubungi dan seterusnya. Ya. Jadi walaupun aplikasi yang dibangun sama, ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda itu pasti akan merasa sangat berbeda. Ya, sehingga di sini ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi ya. Jadi dalam menentukan kebutuhan itu tidak boleh ambigu. Ambigu itu adalah suatu pernyataan statement di mana mengandung lebih dari satu arti. Itu makna ambigu gitu ya. Nah, di sini kita diharuskan tidak ambigu ya dalam menangkap kebutuhan. Agar statement atau pernyataan yang kita tangkap tadi itu tidak memiliki makna ganda. Kalau memiliki makna ganda, kita yang susah gitu ya. Tadinya harusnya permintaannya adalah A, karena A itu memiliki makna ganda, ada A1, ada A2, ada A3. Begitu kita utarakan kembali suatu saat nanti, misalnya 2 hari kemudian, kita membahas tentang A, pasti nanti usernya akan menyangka itu adalah A1, A2, atau A3 dan kita tidak akan pernah selesai membahas itu gitu ya. Nah, makanya tidak boleh ambigu. Kemudian ada perbedaan bahasa, ya perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Ya, begitu kita ngomong berhadapan dengan user tadi ya dari Sukabumi asli Sunda, pakai bahasa Sundanya lemes itu ya tiba-tiba ngadepin orang Medan ya yang ngomongnya itu keras dan suaranya besar gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil yang didapatkan. Padahal aplikasi yang dibangun sama-sama aplikasi untuk akademik di perguruan tinggi atau di kampus gitu ya. Nah, lalu kenapa harus ada requirement? Karena sebelum project itu dimulai atau sebelum di kick off, kita harus tahu dulu kita mau bikin apa kan gitu ya. Setelah kita tahu kita mau bikin apa, kita bisa tentukan nilai proyeknya. Jadi menentukan nilai proyek itu bukan di awal banget ya.
Di awal banget itu kita MOU dulu, kesepakatan dulu mau bikin apa. Kemudian baru kita lakukan requirement. Nah, setelah requirementnya ada, baru kita kontrak dengan nominal-nominal sekian-sekian gitu ya. Dengan waktu pengerjaan sekian hari, sekian bulan, dan seterusnya. Nah, itulah yang akan menjadi dasar kontrak kita dalam suatu project gitu ya. Kalau kita ngomongin pembangunan perangkat lunak, pasti akan dimulai dengan project gitu ya. Ya, kalau enggak, susah gitu ya. Nanti misalnya kalau kita deal harga di awal, misalnya harga perangkat lunaknya berapa? 100 juta. Ternyata yang harus dibangun itu banyak gitu ya. Nah, sehingga 100 juta itu nantinya tidak mencukupi gitu ya. Makanya requirement itu dilaksanakan sebelum project kick off biasanya gitu ya. Lalu memang dalam membangun perangkat lunak itu kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu ya. Kita tidak bisa memuaskan semua stakeholder ya. Pasti akan ada konflik. Misalnya di Unjani, Kaprodi itu ada 42 orang loh gitu ya. Kita kan ada 10 fakultas dan 42 prodi. Misalnya saya mau bikin sistem akademik nih untuk Unjani. Berarti kan minimal saya menghadapi 42 orang kaprodi kan gitu ya. Dia di organisasi posisinya setara, sama-sama kepala prodi. Tapi kan orangnya ada 42 orang gitu ya. Nah, begitu saya tanyakan ke 42 orang itu pasti permintaan mereka beda-beda gitu ya. Dari prodi informatika minta sistem akademik itu harus ada fitur ini misalnya, fitur A. Dari prodi psikologi minta ada fitur B. Dari prodi kedokteran minta fitur C dan seterusnya. Itu kalau diturutin semua ya kita pasti tidak bisa handle gitu ya. Nah, sehingga kita harus mencari siapa dari 42 kaprodi itu yang menjadi user class gitu ya. User class itu adalah orang yang memang benar-benar paham terhadap bisnis daripada organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan mencari kaprodi yang benar-benar paham tentang pekerjaannya kaprodi gitu ya. Dan tidak bertentangan dengan aturan universitas gitu ya. Karena fokus utama kita tadi adalah mencari kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Kalau 42 orang itu kita tanya, mungkin ada yang ngomongin dia butuh atau organisasinya yang butuh, tapi sebagian besar itu pasti berbicaranya tentang keinginan. Kalau kita ngomongin keinginan, berarti kan setiap orang punya satu keinginan gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang kebutuhan, satu kebutuhan itu bisa memfasilitasi semua orang. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, konflik-konflik seperti inilah yang mungkin kita harus coba handle ya. Sehingga skill yang harus dimiliki oleh kita itu bukan skill teknis ya, tapi soft skill kebanyakan. Dan untuk pekerjaan yang mendalami keilmuan dari sini adalah sistem analis. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja sebagai sistem analis atau sebagai CTO gitu ya. Nah, itu biasanya nanti memerlukan beberapa pengetahuan ya di area keilmuan ini. Nah, kalau kita memulai suatu gathering informasi, nggak mungkin hanya satu kali ya, tidak mungkin hanya satu hari. Kita membutuhkan banyak waktu, banyak perencanaan, banyak metode gitu ya, banyak orang, banyak cost gitu ya untuk melaksanakan itu. Jadi biasanya requirement itu di awal itu kita belum tahu kebutuhannya apa. Atau bahkan kebutuhan-kebutuhan yang kita dapatkan dari cerita-cerita user atau pengguna aplikasi itu masih ambigu gitu ya. Kemudian hubungan kita dengan user masih belum baik. Belum baik itu artinya masih belum saling kenal gitu ya, belum terbiasa. Kita belum terbiasa dengan dia, dia belum terbiasa dengan kita gitu ya. Sehingga mm, ada hal di luar teknis lah yang harus kita lakukan. Ya salah satunya adalah pengenalan diri, pendekatan gitu ya, mengakrabkan diri. Nah itu kan di luar teknis ya. Itu adalah di luar pekerjaan sebagai sistem analis. Dan itu nggak ada teorinya gitu ya. Tidak ada hal baku ya. Kalau mendekatkan diri ke orang lain itu tidak ada hal baku. Tidak ada satu cara ya. Tapi ada banyak cara tergantung dari orang yang kita hadapi. Ya, sehingga ya seperti yang saya bilang tadi yang dibutuhkan itu kebanyakan yang soft skill ya untuk
sistem analis. Kalau hard skill itu nggak banyak butuhnya di sini. Nah, tapi dengan kita selalu melakukan gathering dengan baik gitu ya, kita bisa membaca profil orang, kita bisa kenal akrab dan lain-lain, itu akan menjadi lebih jelas ya kebutuhan perangkat lunaknya. Nah, dan eh, salah satu faktor gagal berhasilnya suatu perangkat lunak itu mulainya dari sini gitu ya. Kalau definisi kebutuhan aja salah, itu perangkat lunak bisa gagal. Ya, hal simpel aja. Misalnya kita mau membuat fitur login, ya. Di setiap aplikasi yang kita bangun itu pasti ada ya fitur login, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah, fitur login ini aja kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Bagaimana cara loginnya? Seperti apa experience-nya? Seperti apa user interface-nya? Ada teknologi apa di login? Nanti keamanannya gimana dan seterusnya. Itu harus clear dulu gitu ya. Nah, kalau itu tidak clear, artinya nanti fitur login yang nggak akan dipakai gitu ya. Misalnya fitur loginnya diminta menggunakan two-step verification, verifikasi dua langkah gitu ya. Pakai username dan password, kemudian akan dikirimkan kode autentikasi ke WhatsApp, kita masukin kode baru masuk aplikasi misalnya. Nah, itu adalah kesepakatannya. Ternyata implementasinya berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan aplikasi atau projectnya itu gagal, gitu ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya di sini diibaratkan kalau membuat perangkat lunak tanpa ada proses requirement itu sama seperti memulai perjalanan laut tanpa navigasi. Nggak akan pernah nyampe ke tujuan, gitu ya intinya gitu. Jalan nggak? Jalan, tapi nggak nyampe tujuan. Ya, kapan nyampenya nggak tahu ya. Mungkin nggak nyampe-nyampe atau bahkan tenggelam ya. Makanya project itu kalau requirement-nya tidak clear itu kemungkinan besarnya gagal. Gitu ya. Nah, requirement ini menjadi dasar untuk project planning. Ya, tadi saya udah mention. Saya butuh 10 programmer untuk project ini. Saya butuh waktu 6 bulan. Saya butuh ini, butuh itu. Operasionalnya segini, RAB-nya begini dan lain-lain itu dasarnya dari requirement. Ya, itu adanya di project planning ya, di perencanaan project. Terus digunakan untuk risk management, untuk manajemen resiko juga. Karena misalnya kebutuhannya adalah platform mobile. Saya tidak punya nih programmer yang mengerti mobile. Maka saya harus cari subkon gitu ya untuk mengerjakan aplikasi berbasis mobile. Lalu untuk aplikasi-aplikasi itu yang dibangun itu ya ada resikonya masing-masing gitu ya. Misalnya dengan menerapkan aplikasi yang seperti ini, maka resiko itu adalah seperti itu. Contoh nih, biasanya kalau dalam organisasi itu banyak karyawan, rata-rata karyawannya itu karyawan yang udah tua nih misalnya. Tiba-tiba kita bikin aplikasi, aplikasinya bagus, tangguh, tapi user interface-nya jelek gitu ya. Nah, itu menyebabkan karyawan yang sudah tua tadi kesulitan dalam mengerjakan dalam menggunakan aplikasi. Nah, sehingga itu jadi beresiko gitu ya. Yang tadinya tanpa aplikasi semuanya baik-baik aja, datanglah aplikasi bubar semua. Nah, itu resiko gitu ya. Nah, maka diperlukan requirement yang jelas untuk itu. Terus sebagai dasar untuk accepted testing. Jadi acceptance testing ini lebih ke user acceptance ya, di mana nanti aplikasi ini ketika udah jadi akan diuji kembali oleh user. Dan requirement ini yang menjadi standarnya. Misalnya di requirement tadi tertulis membuat fitur login dengan two-step verification. Two-step verification-nya pun harus detail. Dia menggunakan apa, gitu ya. Misalnya two-step itu dia menggunakan username dan kode, misalnya authentication. Ada juga yang menggunakan sidik jari ya, menggunakan security menggunakan sidik jari, retina mata dan lain-lain gitu ya. Nah, misal kesepakatannya adalah username, password ya, pakai password. Lalu langkah keduanya adalah mengirimkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi pun disepakati mau via apa? Via email kah gitu ya? Via WhatsApp kah?
atau via SMS, atau bisa milih usernya mau pakai apa gitu ya. Tapi biasanya nggak milih sih. Kalau milih itu sebenarnya cost-nya gede ya. Untuk skala organisasi itu biasanya menggunakan email atau WhatsApp. Ya, kalau menggunakan SMS, biaya pengiriman SMS-nya itu lumayan gitu ya. Nah, nanti begitu aplikasinya udah selesai, dites itu sama usernya. User akan masukin username dan password gitu ya. Nanti dikirimlah autentikasinya di WhatsApp atau email. Setelah dimasukin, masuk ke dashboard misalnya. Oh, berarti fitur ini udah selesai nih, udah sesuai dengan kebutuhan. Maka dicentang nantinya, gitu ya. Nah, kalau tidak lulus acceptance test, project kita nggak dibayar ya. Sisanya nggak dibayar. Artinya nanti project kita nggak bisa kita close. Nah, itu bahaya ya. Kalau project diulur-ulur, itu bahaya. Bahayanya adalah nominal yang kita dapatkan masih sama, sementara kita ada operational cost yang harus kita tanggung. Kemudian menjadi dasar untuk trade off juga ya tadi untuk closing ya, untuk closing dan menjadi dasar juga untuk change control. Change control itu misalnya ada perubahan bisnis gitu ya. Misalnya untuk login, perusahaan sekarang bekerja sama dengan Telkomsel untuk SMS-nya, gitu ya. Misalnya, kita bikin project nih, login two step verification-nya, pakai username dan password, kemudian mengirimkan kode pakai SMS. Project kita belum selesai, tiba-tiba perusahaan memutus kontrak dengan Telkomsel, gitu ya. Nah, sehingga ada perubahan di situ. Oh, jadi cost-nya kalau tidak pakai Telkomsel agak berat nih bagi perusahaan. Gimana kalau SMS tadi diganti dengan email? Nah, gitu ya. Itu namanya change control. Ada perubahan dari sisi fitur. Nah, karena kita catat dengan jelas requirement yang ada, maka kita tahu bagian mana yang akan berubah. Karena bisnis berubah, gitu ya. Nah, itulah tujuan daripada requirement. Dan 5 tujuan ini fatal, gitu ya. Artinya nanti kalau requirement ini tidak jelas atau tidak benar dikerjakan, itu menyebabkan project planningnya terbengkalai. Kita tidak tahu harus meng-hire berapa orang. Ya, terlalu dikit meng-hire programmer beresiko, terlalu banyak juga kita rugi gitu ya. Lalu membangun aplikasi juga terlalu lama kita rugi, terlalu sebentar mungkin ya impossible gitu ya. Kemudian untuk risk management. Kalau requirementnya nggak jelas, wah resikonya tinggi gitu ya. Kita tidak bisa mengidentifikasi resiko apa saja yang akan kita hadapi nantinya. Ya, kalau risk manajemennya tidak requirementnya tidak jelas. Misal ada permintaan login tadi ya, tapi login itu belum disepakati. Kita coding nih, gitu ya, login tadi. Berarti kan ada biaya di situ ya. Kita harus bayar programmer gitu ya. Nah, tiba-tiba pas kita presentasikan, oh ternyata bukan seperti ini login yang diminta oleh organisasi. Ini tidak sesuai dengan kebutuhan kami katanya. Berarti kan kita minta programmer mengganti itu lagi ya. Berarti ada cost lagi gitu ya. Nah, jadi akan 2 kali lipat. Ya. Nah, kalau kita gagal menentukan requirement, maka kita tidak bisa memprediksi resiko apa saja yang akan terjadi nanti. Lalu untuk acceptance test, misal requirement yang nggak ada, kapan itu selesai aplikasinya? Pasti kurang terus gitu ya. Waktu aplikasinya udah jadi nih, dipresentasikan, wah nggak gini gitu ya, aplikasinya nggak seperti ini. Ini kurang, itu kurang aja terus gitu ya. Jadi kita tidak punya landasan ya, seperti apa perangkat lunak itu dianggap selesai. Ya, begitu juga dengan trade-off gitu ya. Jadi kalau tidak ada requirement, nggak beres-beres nih gitu ya. Dan yang terakhir, kalau requirement itu tidak jelas, nah itu susah gitu ya. Tidak bisa mengendalikan perubahan yang akan terjadi dalam perusahaan. Ya, dan berakibat proyeknya gagal. Ya, makanya requirement ini kalau kita belajar RPL pun ya, penyebab 57% penyebab gagalnya software itu gagalnya di fase requirement. Ya, penyebab gagalnya project ya, itu 57%-nya ada di faktor requirement. Ya, jadi memang requirement ini adalah sesuatu yang kalau di antara tahapan tadi ya, dari requirement, design, coding, testing, deployment, dan maintenance, kalau kita urutkan ya dari 7 itu, mana yang paling penting nomor satunya adalah requirement. Gitu ya. Baik, seperti itu saja mungkin ya pengantar perkuliahan AKPL ini. Nanti untuk materinya saya share di grup ya.
atau di e-learning gitu ya. Tapi nanti rekamannya akan saya share juga di e-learning dan di grup agar nanti bisa kita dengarkan kembali. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, ya tetap semangat ya kerjanya gitu ya. Untuk yang bisa hadir, ya terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri perkuliahan pada hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Yang buka Kayaknya kamera belum cuman ada, Mas Pak. Fizri doang. Kamu kerjaannya apa sih, Mas? Saya lupa. Yang di rumah sakit, Pak, Oh ya, sebagai apa? housekeeping. Oh, skipping. Oh iya. Yang programmer kemarin siapa ya? Saya lupa. Sapik sama Septian, Pak, kayak yang Septian sama program. Rafik, Isam Safik ya, Syafiq sama Septian ya. Ya. Oh iya. Sip lah kalau begitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup saja gitu ya. Nanti akan saya jawab. Begitu saja mungkin perkuliahan kita pada malam hari ini. Ya, kalau ada kuliah lagi, silakan kuliah lagi gitu ya. Kalau tidak ada kuliah lagi ya selamat beristirahat saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih Baik, Pak. sama-sama. Yang lain mungkin pada sibuk ya. Langsung saya tutup aja kelasnya ya. Terima kasih ya.